Sebelum kita melanjutkan, sambil menunggu juga rekan-rekan lain untuk segera bergabung, bagi yang belum bergabung, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke ya, jadi hari ini kita akan lanjutkan untuk soal latihan analisis instrumentasi ya. Melanjutkan soal kemarin. Sebelumnya bisa dites dulu suaranya. Pak, izin Pak, di saya suara Bapak agak kecil Pak. Gimana? Suaranya pelan Pak. Pelan ya, ya, oke. Kecil gitu. Oke. Udah gimana? Udah lumayan? Suaranya udah lumayan, Iqmal? Sudah Pak. Lumayan. Ya. Oke, Iqmal tadi udah bisa ya suaranya ya. Nova Claudia? Iya Pak. Ya, oke. Adriana Agustin? Hadir Pak. Ya, Fitriana? Hadir Pak. Ya, Laras Sriwati? Hadir Pak. Oke, Yuli Darsi? Hadir Pak. Siti Nursyah? Hadir Pak. Oke, Adriana Agustin tadi udah ya. Alvina? Alvina? Oke, Dwi Wulandari? Hadir Pak. Ya, Fitriana tadi sudah ya. Gorada? Hadir Pak. Iqmal tadi sudah. Laras tadi sudah ya. Nova? Nova belum ya? Ya Pak, udah Pak. Ya, oke. Ramadanti? Hadir Pak. Ya, Resna Maudina? Hadir Pak. Sabrina Apriani? Hadir Pak. Ya. Siti Hardianti? Siti Hardianti? Hadir Pak. Ya, oke. Siti Nursyah? Hadir Pak. Syarifah Hairunisa? Hadir Pak. Wiranti Musdalifah? Hadir Pak. Ya, Yelda Aprilia? Hadir Pak. Oke. Ya, kita lanjut ya. Silahkan bisa disiapkan kertas, kalkulator, pen ya, latihan. Coba untuk dikerjakan terlebih dahulu sebelum nanti kita bahas ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 16 ya. Oke, silahkan. Apa 500 kali? Ya, ditulis dulu di kertasnya masing-masing ya.
Oke, kita lanjut. Nomor 17 ya. Lanjut. Nomor 18. Lanjut. Sembilan belas. Lanjut nomor 20. Lanjut.
21. Lanjut. Lanjut 23. Lanjut 24. Lanjut 25.
Lanjut nomor 26. Lanjut 27. Dua puluh delapan. Lanjut 29. Lanjut nomor 30. Lanjut nomor 31.
Lanjut nomor 32. Lanjut 33. Oke, sampai di mana tadi? Soalnya dikerjakan sampai nomor berapa? 33, Pak. 33 ya. Ya. Oke ya. Masih ada beberapa soal lagi sebenarnya, cuman masih ada gangguan teknis sedikit nih. Bentar ya. Silakan bisa diperiksa kembali jawabannya ya, dilengkapi kalau ada yang masih kurang.
Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai nomor 33, ini 34, nanti ada soalnya sampai 39, nomor 39 ya. Oke. Oke, silakan. Nomor 34. Lanjut. Nomor 35. Lanjut nomor 36. Lanjut ya, 37. Ya, ini silakan bisa dikerjakan. Bisa dihitung sendiri, pilihan jawabannya tidak disediakan, jadi soal esai ya. Saya beri waktu 3 menit untuk 2 pertanyaan. Menentukan nilai A 1%, 1 senti, dan juga absorptivitas molar. Satu menit lagi. Lanjut ya, nomor 38. Sudah 3 menit untuk soal ini.
Ini juga soal esai. Lanjut soal terakhir untuk hari ini, nomor 39. Oke, sudah 1 menit ya. Ya, selanjutnya kita akan coba bahas. Namun sebelumnya saya akan siapkan jawabannya. Jadi silahkan bisa disiapkan masing-masing. Nanti kita akan bahas bersama ya. Oke, bisa ditunggu sebentar ya. Oke. Saya akan share
Dan silakan bisa disiapkan ya jawabannya dan juga alasannya. Oke, bisa dikonfirmasi? Sudah nampak belum di layarnya? Gimana? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, terima kasih ya konfirmasinya. Ya, coba kita bahas satu persatu ya. Namun sebelumnya silakan bisa dijawab dulu apa yang kalian jawab tadi ya. Ya, soal nomor 16. Coba Adriana Agustin, apa jawabannya tadi? 500 kali, Pak. 500 kali. Gimana? Jawabannya bisa dapat 500? Jadi 100 dibagi 50 dikali 50 dibagi 2. Jadi 2 dikali 25 jadi 500, Pak. Oke. Oke ya, jadi di sini dilakukan suatu proses pengenceran ya sebelum dilakukan penetapan kadar ya. Nah, di sini ada 2 kali pengenceran ya sehingga bisa dihitung dengan volume akhir yang dibuat dibagi dengan volume yang diambil ya. Nah, sehingga 50 dibagi 2, 25 kan. Kemudian pengenceran yang kedua yang diambil 5 di-add-kan jadi 500 dari pengenceran pertama. Ya, maka pengenceran yang kedua ini 20 kali. Ya, kemudian dikalikan ya. Dapat 500. Oke ya. Lanjut. Nomor 17 ya. Alvina. Apa jawaban Alvina? Masih ada Alvina? Ada, Pak. Ya. Apa jawabannya? Dapat karena Pak. Dapat karena berpatokan pada kadar yang tertera pada F1. FF Farmakope Indonesia ya? Iya, Farmakope Indonesia. FI ya. Kenapa dapat? Memang patokannya sesuai dengan FI bagaimana, Alvina? Bisa dijelaskan lanjut nggak? Berapa patokan sesuai dengan Farmakope Indonesia? Lebih dari 98% ya, Pak. Sama dengan 98%. Kurang tepat ya. Coba yang lain, ada yang mau mencoba? Antara bahan baku parastamol dengan tablet parastamol berbeda ya standarnya. Nah, ini yang ditanyakan bahan baku. Nah, ada yang punya pendapat? Jawaban D betul ya. Nah, alasannya ya. Jadi berapa sih sebenarnya patokannya sesuai dengan Farmakope Indonesia? Ada yang lain? Siti Nursyah? Siti Nursyah gimana? Ya, Pak. Berapa patokannya sesuai dengan Farmakope Indonesia? Ingat nggak? Pak. Ya, saya belum dapat, Pak, jawabannya. Belum. Tapi kalau jawaban ini apa tadi? Jawab apa tadi? Kalau saya tadi nomor 17 jawabnya tidak memenuhi, Pak. Karena kalau dilihat dari sertifikat analisisnya itu kan batasnya 100, sedangkan kadar bahan bakunya yang diperiksa itu dapatnya 99%. Tidak memenuhi gitu Itu, ya. Pak. Oke. Jadi coba kita lihat ya. Di sini suatu perusahaan atau suatu industri kan dia membeli bahan baku ya. Bahan baku ya, parastamol. Nah, bahan baku tersebut ya diterima tentunya dengan COE ya. COE hasil analisisnya itu tertulis 100% gitu. Tentunya di industri ya mereka melakukan pengecekan kembali ya, memeriksa kualitas bahan baku yang mereka terima ya. Mereka akan bandingkan dengan yang tertulis di COE. Nah, ternyata hasil pengukuran mereka dapat 99% ya.
Nah, maka bagaimana nih keputusan dari QC sebelum lanjut masuk ke produksi untuk diproduksi menjadi tablet paracetamol dan seterusnya. Nah, ini kan satu keputusan ya, bagaimana bahan baku ini berkualitas atau tidak. Nah, maka dia melihat Farmakope Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat Farmakope Indonesia bisa dilihat ya. Nah, misalnya di sini untuk bahan baku, nah ini ada keterangannya bisa dilihat. Nanti Farmakope yang terbaru bisa juga lihat di Farmakope 6 ya. Kalau di sini saya contohkan di Farmakope 4 halamannya sekian ya. Kemudian Farmakope 5 halaman sekian. Nah, kadar paracetamol kalau dia bahan baku ya tidak kurang dari 98. Nah, tadi ini yang Alvina sebut ya. Namun ada batas atasnya ya. Tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 101%. Nah, ada rentangnya Alvina ya. Jadi tidak kurang dari 98%, tidak lebih dari 101%. Nah, kalau tabletnya beda lagi standarnya. Kalau di Farmakope 4 dan Farmakope 5, ya, di sini dikatakan tablet paracetamol mengandung paracetamol itu tidak kurang dari 90%. Nah, dia lebih lebar rentangnya kalau tablet. Tidak lebih dari 110% dari etiket yang tertera. Nah, kalau ini bahan baku berarti kita patokannya 98 sampai 101%. Berarti gimana Siti Nursyah? Masuk rentang nggak? 98 sampai 101? Kalau di soal 99% ya Pak, Ya, berarti masuk rentang. masuk rentang. Artinya jawabannya Dapat karena berpatokan pada kadar yang tertera pada Farmakope Indonesia, yang D ya, Pak. D. Oke, gitu ya. Itu contoh. Ya. Kalau yang A kurang tepat walaupun dia dapat ya. Karena telah melakukan validasi. Nah, telah melakukan validasi belum tentu dapat ya. Kalau tidak sesuai dengan rentang, walaupun sudah dilakukan validasi, justru dia ditolak misalnya. Jadi yang A itu tidak tepat. Seolah-olah kalau sudah melakukan validasi pasti bisa diterima. Gitu. Padahal ada rentang yang harus diperhatikan, yaitu berpatokan pada Farmakope Indonesia. Ya, gitu. Yang C tidak tepat karena hasil analisis kadar yang 100%. Tidak harus 100% ya. Tidak harus 100%. Namanya juga pengukuran ya. Tidak mungkin syaratnya 100%. Makanya selalu ada rentang. Nah, misalnya 98 sampai 101 untuk bahan baku paracetamol. Untuk tabletnya 90 sampai 110. Nah, untuk nanti zat aktif yang lain ya beda-beda lagi rentangnya. Bisa disesuaikan, bisa dilihat di kompendial ya ataupun farmakope. Ini contohnya paracetamol. Oke, kita lanjut nomor 18. Dwi Wulandari, jawabannya apa? Nomor 18 ini. Gimana Dwi Wulandari? Ada Dwi? Ada, Pak. Ya, oke. Apa jawabannya? A bukan, Pak. Tadi pendapatnya HPLC. Kenapa Dwi berpendapat jawabannya HPLC? Ada alasannya Dwi? Untuk teman yang lain, ada pendapat yang berbeda? Silakan, ada? Jawaban saya jawab Pak AS. Ya, kenapa Alvina jawabannya AS? Kenapa Alvina? Ada alasannya Alvina? Karena yang di karena
Pak. Karena yang diuji mengandung logam, logam, Pak. Mineral Natrium. juga ya. Mineral, Ya, mineral. Salah, Pak. ya, Mineral. logam, mineral bisa dilakukan pengukuran dengan AAS ya. Nah, jadi metode standar yang digunakan untuk menganalisis natrium kalium ya, logam, mineral ya, itu adalah spektrometri AAS ya. Nah, kemudian bisa dilihat lagi diingat tabel yang kemarin ya, bahwa ada metode analisis, kemudian prinsipnya dan keterangannya. Nah, itu ya di situ kan ada kalau logam, metode analisis instrumentasi, AAS gitu kan. Kemudian kita lanjut 19. Fitriana jawabannya apa? Nomor 19 ini. D, Pak. D. Gimana bisa dapat D? Langsung sih tadi tuh, Pak. Mm-mm. 0,505 dikurang 0,01, nah dapatnya 0,504 dibagi 0,72. Oh gitu. Berarti langsung dimasukkan absorbansinya ini ke persamaan regresi linier ya. Iya, Pak. Ya. Serapan sampelnya masukkan ke Y, maka dapat X gitu ya. Oke, itu satu kali langkah perhitungan aja ya. Nah, biasanya kalau dalam soal UKI, dia minimal 2 langkah ya. Tapi ini setidaknya mengingat lah ya. Langkah pertama menghitung ini. Bisa jadi nanti langkah sebelumnya menghitung regresi ya. Ataupun regresinya sudah diketahui ya, kemudian konversi satuannya ya, sehingga ada 2 langkah. Oke ya. Jawabannya betul 0,7 mikrogram per mililiter ya, atau ppm. Oke, nomor 20. Nah, ini HPLC. Gorada jawabannya apa? Saya jawab E, Pak. E. Oh, kenapa E? Ada alasannya? Tentunya ini Kurang sifat paham sih, Pak. kepolaran ya. Gimana, Gorada? Kurang terlalu paham, tapi tadi lihat dari bandingkan kepolaran A sama C lalu B ke A. Oh, gitu ya. Coba kita lihat ya. Yang lain ada pendapat yang berbeda nggak? Tadi Gorada CE ya, E ya, CBA ya. Yang lain ada? Laras? Pak Laras jawabannya A. A, ACB. Oh, beda lagi ya. Oke. Kemana Laras bisa dapat A? Karena kan yang digunakan kan fase terbalik ya Pak. Betul. Nah kalau fase terbalik itu berarti fase geraknya yang fase geraknya yang non polar. Fase terbalik? Kalau fase geraknya? Fase terbalik itu fase geraknya yang polar Pak. Polar tapi ya. Fase diamnya yang non polar. Fase diamnya non polar. Di sini fase diamnya C18 ya. C18 Pak. Oke. Terus? Jadi kan berarti kalau misalnya kalau diurutkan itu berarti yang non polar dulu kan Pak? Dia kalau misalnya fase diam non polar, kalau ada suatu analit yang non polar, kira-kira dia akan ikut terjerap di fase diam atau ikut bergerak? Ikut terjerat Pak. Terjerat. Kalau terjerat berarti dia akan lama keluarnya. Iya Pak. Jadi yang duluan terelusi adalah yang sama dengan fase gerak kan? Iya Pak. Fase geraknya polar, berarti yang polar akan keluar lebih dulu. Lebih dulu. Gitu ya? Iya. Kemudian Laras salah mengurutkannya kayaknya Pak. Coba dilihat lagi. Berarti kalau gitu, Pak. Apa yang tepat? Kayaknya kalau yang duluan keluar itu yang B, C, A. Ya, ya gitu ya. Ya. Jadi salah baca itu. Ya, nah itu Kurang jadi ini. Bisa. Ya, oke kayak gitu. Jadi ini diingat-ingat. Kemarin ada tabel, ada reverse phase, ada normal phase ya. Nah, jadi KCKT ini adalah reverse phase betul, fase terbalik ya. Kenapa? Karena kolom C18-nya itu non polar. Berarti
apa namanya, fase geraknya itu polar. Berarti kalau fase geraknya polar, fase diamnya non polar, maka senyawa polar akan terelusi lebih dulu gitu. Sehingga waktu retensinya lebih kecil. Jadi waktunya lebih kecil artinya terelusi lebih dulu. Yang terelusi lebih lama yaitu yang non polar karena dia terjerat, terikat, ditahan ya oleh fase diam non polar. Nah, jadi waktu retensi juga lebih besar. Maka kalau tadi di soal diketahui kepolaran A lebih rendah dibanding C, nah berarti kan A akan lebih belakang keluarnya dari C kan gitu. Kemudian kepolaran B itu lebih besar dari A, berarti B akan duluan dari A. Maka kalau kita urutkan, nah ini gimana nih? Kepolaran A lebih rendah dibanding C, ya. Berarti kalau kepolaran A lebih rendah dari C, berarti yang lebih tinggi yang mana nih? Yang lebih tinggi berarti C, kan? Kemudian kepolaran yang kepolaran yang B lebih besar dari A. A lebih rendah dari C ya, berarti C duluan baru A ya. Nah, kemudian kepolaran B lebih besar dari A. Berarti di mana nih? Sini ya. Gimana? Gimana Laras? Pak. Gimana? Jawabannya apa tadi? Kalau misalnya yang duluan terelusi ke Pak, maksudnya yang duluan. Ya, yang duluan. Yang duluan dulu Pak, A lebih rendah dibanding C, dan kepolaran C A lebih rendah dibanding C, dan kepolaran B lebih besar dari A. Iya Pak, CBA, B-nya di tengah. Betul ya? Betul ya Pak. Berarti yang mana jawabannya? Yang E. Jadi ada berbeda-beda ya, ada yang C, ada yang A tadi ya. Maka kalau kita lihat, kita urutkan saja. Kepolaran A lebih rendah dibanding C. Berarti kepolaran A lebih rendah, belakangan dia keluar ya gitu ya. Dibanding C. Nah, C duluan. Karena dia lebih polar. Kemudian kepolaran B lebih besar dari A. Berarti B akan lebih dulu dibanding A. B akan lebih dulu dibanding A. Jadi gitu ya. Jadi kemungkinan adalah CBA. Kemungkinan ya. Nah, seperti itu. Kecuali ada keterangan lain antara C dengan B. Nah, antara C dengan B mana yang duluan, tapi di sini tidak ada keterangan ya. Jadi kemungkinan adalah CBA ya. Oke, lanjut ya. 21. Iqmal, jawabannya apa tadi? Ini kurang lebih sama seperti tadi ini. Gimana Iqmal? Saya jawab D, Pak. D. Kenapa bisa jawab D, Iqmal? Dia kan bilang kolom yang KCKT menggunakan kolom C18. Fase geraknya metanol. Terus di sini minuman yang mengandung aspartam lebih besar dari kafein dan asam benzoat. Asam benzoatnya lebih kecil dari kafein, Pak. Jadi kalau kita urutkan aspartam dulu, ya. Kafein baru asam benzoat, Pak. Oh gitu ya. Karena di sini ada keterangan asam benzoat lebih kecil dari kafein ya. Iya Pak. Berarti kafein dulu ya, baru asam benzoat ya. Oke. D ya. Coba kita lihat ya. Jadi jawabannya D ya. Jadi seperti itu. Ini sama juga reverse phase. Jadi fase geraknya yang polar, maka yang polar akan keluar terelusi lebih dulu dibandingkan yang non polar. Karena yang non polarnya akan terjerat, tertahan oleh fase diam C18 ya. Jadi asam benzoatnya belakangan keluar.
Kalau nanti di dalam kromatogram, maka yang akan muncul dulu itu peaknya adalah aspartam, kemudian baru kafein, baru asam benzoat. Karena ini adalah waktu retensi. Waktu retensi yang kecil itu artinya menitnya lebih dulu keluar ya. Menitnya yang lama berarti dia yang paling lama keluar. Nah, kayak gitu. Nah, nomor 22. Nova Claudia, jawab apa tadi? Nova masih di tempat? Mana Nova? Ramadanti masih? Mana Ramadanti? Jawab apa? Sabrina? Saya jawab B, Pak. Fase B. normal. Kenapa B? Apa penjelasannya? Ada penjelasannya Sabrina? Kenapa dia fase normal? Atau normal pace? Yang lain jawabannya sama? Yang lain sama jawabannya fase normal? A ya Pak. Fase balik ya. Kenapa Laras? Jawabannya A. Karena dia pakai fase diamnya C18. Fase diamnya C18. Berarti non polar. Fase geraknya lebih cenderung polar ya. Maka kita lihat, ingat-ingat tabel kemarin. Baik di KLT maupun di KCKT ya. Ada istilah fase normal dan fase terbalik. Nah, kalau fase terbalik ya, fase geraknya polar ya. Fase diamnya yang non polar. Jadi kalau kita lihat kasus tadi, fase geraknya itu cenderung polar kan? Fase diamnya non polar. C18. Maka lebih tepat adalah fase terbalik ya. Reverse phase. Nah, diingat-ingat ya. Oke, 23. Syarifah Hairunisa, jawabannya apa tadi? Iya Pak, 102,5. 102,5. Gimana bisa dapat 102,5? Masukkan regresinya, absorbansinya 0,6. 0,6 ditambahkan 1 dibagi 0,1. Jadi X-nya itu 16 Pak. Oke. Kemudian 800 mg dibagi 250 mili dikali 50 itu 250 mili dikalikan sama 50 dibagi 1 dapatnya 50. Kemudian dikalikan 16 dapatnya 102 Pak. 102 ya. Kita lihat. Agak beda di sini. Tadi 250 dibagi apa tadi? Enggak Pak, yang 50 bagi 1 aja ya, Pak. 50 bagi 1 ya, berarti 50 kan? Iya Pak. Kemudian dikali. Itu kan faktor pengenceran berarti ya? Iya Pak. Oke, faktor pengenceran. Faktor pengencerannya dikali dengan? Faktor pengencerannya kayaknya ada yang salah deh Pak. Apa tuh? Apa 5 dibikin perbandingan gitu. Tadi gimana bisa dapat ini? Yang jawaban tadi dulu. Dapatnya 800 dibagi 250 mili dikali 50 mili kalikan 16. Dapatnya 102 Pak.
Oh, kalkulatornya ya yang salah. 800 dibagi ya tablet ya. Oh gitu. Nah ini konsepnya ya, mungkin ya konsepnya ya. Coba kita lihat ini. Kalau tadi sampai sini udah sama ya. 16 mikrogram per mililiter dapat ya. X-nya ya. Kemudian faktor pengencerannya juga sama tadi, dapat 50. Karena 50 bagi 1. Kemudian volume awal kita tahu 250 mililiter. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan ya, berarti konsentrasinya ini dikali faktor pengenceran kan? Konsentrasi kali faktor pengenceran ya. Kemudian berapa tuh? Dapatnya 800 ya. Nah, kemudian setelah konsentrasi dikali dengan faktor pengenceran, ya, maka dapat 800 mikrogram per mililiter, kan gitu. Setelah dikali faktor pengenceran. Kalau tadi kan 16 ya. Nah, kemudian kita di sini ada volume awal ya. Jadi artinya 800 mikrogram per mililiter ini itu yang ada di dalam volume tersebut ya, di dalam volume awal tersebut. Nah, 250 mililiter. Nah, selanjutnya di sini ada miligram tablet ya. Karena ditanya itu kan persen ya. Berapa persen kadar kan? Nah, jadi 800 ppm itu dibandingkan dengan bobot ya. Dibandingkan dengan bobot. Kemudian dikali 100%. Jadi dapat 100%. Ada nggak cara lain? Atau ada ketemu jawaban lain nggak yang lain? Pak, kok Laris dapatnya 25 ya Pak? Gimana? Iya, kok Laris dapatnya 25 ya Pak? Gimana caranya tuh? Laris tuh 16 dikali 50 terus dikali 0,25 baru dibagi 800 Pak. Dikali 100. Dikali berapa nih? Dikali 0,25. Dibagi 800 Pak. Oke, coba kita cek ya. Mikrogram per mililiter ya. Berarti kita mau konsistenkan dulu ya. Konsistenkan dulu satuan ya. Kalau mikrogram per mililiter, kita mau jadikan mikrogram per mililiter atau miligram per liter nih. Jadi sepertinya kita coba jadikan miligram ya. Jadi miligram berarti ini 16 miligram per liter. Kemudian dikali faktor pengenceran 50. Kemudian dikali 0,25 volume awal kan ya. Volume awal kalau dijadikan liter berarti dibagi ya 1000. Berarti dapatnya 0,25 liter ya. Oke. Kemudian bobot sampel. Bobot sampelnya 800 ya. Iya Pak. Betul ya. 800 satuannya berarti kita konsisten kalau liter berarti miligram. Kebetulan tadi bobotnya miligram ya. Oke. Nah. Ini berapa nih? 25%. 20. Nol 25%. Dia dapatnya 0,25 kan? Kemudian dikali 100% ya. Iya Pak.
Ya, 25%. Lebih logis mana nih jawabannya tadi? Ada 102, 100, 25%. Ada yang berpendapat lain lagi tadi jawabannya? Saya Ada sama yang sih Pak, dapat 25% juga. 25% ya. Ya. Ya, kalau kita lihat soal ini ya, ini sama kan dengan soal-soal terdahulu ya. Jadi di sini ada bobot tablet ibuprofennya 800 mg kadar tabletnya. Kemudian 250 ml ya. Tabletnya digerus. Jadi semuanya ini digerus gitu kan. Di sini kan keterangannya berarti 800 mg-nya itu langsung digerus di sini. Berarti itu ada miligram sampel ya. Kemudian ada faktor pengenceran, ada absorbansi, ada regresi linear ya. Jadi memang lebih logis dengan cara yang ini ya. Jadi seperti perhitungan sebelumnya ya. Berarti dengan rumus konsentrasi kali faktor pengenceran dikali volume awal kemudian dibagi bobot sampel ya. Karena dia minta dalam persen berarti kali 100%. Oke ya, saya setuju. Lebih logis yang 25% ya. Oke, kayak gitu. Oke, lanjut. 24. Wiranti, jawabannya apa? Kalau saya jawabnya keragaman kandungan, Pak. Keragaman kandungan. Yang mana keragaman kandungan? Yang C, Pak. Oh, keseragaman. Iya. Ya, karena ada istilah-istilah yang beda. Ini saya ingin menunjukkan istilah-istilah saja ya. Ada keseragaman, ada keragaman. Nah, itu farmakope sebelumnya beda-beda itu. Kalau farmakope 3, lain istilahnya dengan farmakope 4 dan seterusnya ya. Nah, nanti juga ada soal yang berikutnya. Ini kalau kita lihat melakukan evaluasi keseragaman sediaan ya. Keseragaman sediaan pada tablet CTM, melihat distribusi zat aktif sesuai dengan farmakope 4. Evaluasi apa yang dilakukan untuk tablet CTM? Nah, evaluasi keseragaman sediaan. Nah, ini ada keterangan di farmakope 4, nanti saya akan tunjukkan di soal berikutnya ya, ada keterangan. Kalau bobot tabletnya yang kecil, yang besar bagaimana ya. Nah, namun kalau kita lihat di sini, jadi memang jawabannya adalah C ya, keseragaman kandungan ya. Nah, kalau di farmakope 4, itu istilahnya adalah keseragaman sediaan. Ya. Keseragaman sediaan itu terdiri dari 2 lagi dia. Ada keseragaman bobot, ya, ada keseragaman kandungan ya. Keragaman bobot ya, keragaman bobot. Ada keragaman bobot dengan keseragaman kandungan. Kalau dalam hal ini yang ingin dicek berarti adalah keseragaman kandungan ya. Jadi kandungannya. Kalau di farmakope 3 dulu istilahnya keseragaman bobot. Nah, bobot ya. Keseragaman bobot yang kita tahu dibandingkan dengan tabel A, tabel B, ada persen-persennya itu ya, dia seragaman bobot istilahnya. Tapi kalau di farmakope 4 dan seterusnya itu
bukan keseragaman bobot lagi dia, tapi keragaman bobot itu adalah bagian dari keseragaman sediaan. Karena keseragaman sediaan itu dia bagi dua lagi, ada keragaman bobot, ada keseragaman kandungan. Coba nanti kita lihat ada soal berikutnya yang serupa dengan ini ya. Coba 25 dulu. Yelda jawab apa tadi? Saya dapatnya B, Pak. B, 0,2. Gimana bisa dapat 0,2? Langsung dimasukin 2 kali 10-nya 20, terus dapatnya 20 bagi 100 langsung 0,2, Pak. Gitu. Yang lain ada yang pendapat yang berbeda? Yang lain ada? Beda? Atau sama semua? Apa? Oh, A. 0,02 ya? Gimana lagi bisa dapat 0,02 ini? Gimana, Dwi? 100 mg dilarutkan 100 ml itu Pak dijadiin ppm dulu Pak. Baru dipakai rumus yang itu Pak. Apa tuh? Kesetaraan M1 V1 Pak. Ke pengenceran. Iya Pak, jadi kan 2 ppm 2 dikali 10 mili 20 dibagi 1000 Pak. Coba kita lihat ya. Di sini intinya dia mau buat larutan stok ya. Dia nanya pembuatan larutan stoknya. Jadi di sini sebelum dia produksi tablet paracetamol 500 mg ya, ingin dicek lah kualitas kadarnya kan. Maka dibuat seri konsentrasi ya. Jadi ada larutan baku. Nah, yang ditanyakan itu adalah yang 2 ppm, yang ini ya. Nah, salah satu saja ditanyakan. Menimbang 100 mg. Nah, ini adalah sampel yang mau ditimbang, dilarutkan sampai 100 mili. Nah, itu kan berarti stok ya. Ini berarti dia bikin stok nih. Stoknya adalah harus dipertimbangkan dulu nih stoknya. Karena stok ini kan setara dengan berapa konsentrasinya ya. Harus dihitung dulu. Nah, kalau udah tahu stok, berapa stok yang harus kita pipet gitu kan. Untuk membuat seri konsentrasi 2 ppm sebanyak 10 ml kan gitu konsepnya. Nah, maka coba kita lihat. Nah, jadi larutan stok itu dibuat dengan menimbang 100 mg tadi ya, sesuai dengan di soal. Baru dilarutkannya dengan 100 ml. Kemudian yang akan dibuat itu kan ini, 2 ppm sebanyak 10 ml. Ini kan pertanyaannya ini sebenarnya. Maka stoknya itu bisa kita hitung kan. Kalau ditimbang 100 mg dalam 100 ml, nah itu setara dengan berapa? Maka setelah kita konversikan satuan kan sama dengan 1000 ppm. Karena ppm itu kan sama dengan miligram per mikrogram ya. Kalau mikrogram per mililiter atau miligram per liter. Nah, gitu. Berarti kalau ini 100 miligram yang kita mau buat, kemudian kita larutkan dalam 100 mililiter. Nah, ini kan harus kita konversikan dulu nih, biar dia jadi ppm. Biar kita bisa hitung rumus pengenceran, biar setara satuannya. Nah, tadi kan kita udah tahu kan, kalau di bawahnya ini mililiter, berarti di atasnya mikrogram ya. Kalau di bawahnya liter, di atasnya pakai miligram. Karena itu kan setara dengan ppm. Kita pilihlah misalnya yang ppm itu setara dengan mikrogram per mililiter. Jadi ini sama-sama 100 ml, berarti yang kita ubah yang di atasnya. Karena ini 100 mg, kalau kita jadikan mikro, berarti dikali 1000 gitu kan ya. Berarti ini jadi 100.000 jadinya. Karena dikali 1000. Dan ini bukan jadi miligram, tapi berubah jadi mcg, mikrogram. Nah, sekarang sudah 100.000 mikrogram per mililiter.
Nah, gitu ya. Nah, agar kita jadikan dia ppm, mikrogram per mililiter, maka kita hilangkan 0 di bawah ini 2, bagi 100 berarti. Maka di atas juga bagi 100. Nah, sekarang jadi berapa dia? Jadi 1000 mikrogram per mililiter. Atau setara dengan, sama dengan 1000 ppm. Nah, itu stok ya. Kita udah tahu stok sekarang konsentrasinya, yaitu C1 1000 ppm. Pertanyaannya adalah berapa volume yang harus dipipet dari stok tersebut. Kalau kita mau buat konsentrasi serinya itu 2 ppm sebanyak 10 mili. Akan dengan hitungan rumus pengenceran saja ya. Nah, setelah dihitung 20 dibagi 1000 ya, dapat 0,02 mililiter. Nah, hati-hati. Tadi mahasiswa dapat, kalian menjawab A, 0,02. Tapi itu belum selesai. Ya. Yang diminta apa ini? Berapa mikroliter? Nah, yang ditanya itu mikroliter. Ya. Yang ditanya mikroliter. Tadi yang 0,02 itu baru dalam mililiter. Berdasarkan hitungan ini. Karena di sini mililiter, berarti volume ini juga mililiter kan? Tapi pertanyaannya dia minta dalam mikroliter. Karena kita mau pipet dalam mikroliter. Karena kalau 0,02 mili, bagaimana cara pipetnya? Kan harus pakai pipet mikro. Maka dia konversikan ke mikroliter. Paham ya? Bisa dipahami ya? Bisa? Bisa, Kak. Oke, jadi hati-hati. Ketelitian diperlukan di sini ya. Nah, ini ada beberapa langkah perhitungan nih. 3 malah ya. Ngitung stok dulu, ngitung seri konsentrasi dengan rumus pengenceran, kemudian konversi satuan. Hati-hati. Hati-hati 0,02 itu belum selesai ya, belum selesai konversi satuannya, yang diminta mikroliter. Harusnya ini 20 ya. Oke, itu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi sebenarnya ini konsepnya sederhana saja. Ya, kalau kita paham konsepnya. Jadi dia membuat seri konsentrasi. Itu. Soal ini bisa berkembang ya. Ini adalah salah satu pemicu saja, nanti bisa dikembangkan sendiri. Oke, 26. Nah, ini 26. Ada mempertimbangkan bobot tablet ya. Oke, silakan. Jawabannya apa? Ada yang ketemu tadi jawabannya? Hilda ketemu? Belum, Pak. Belum. Alvina ketemu? Belum, Pak. Yang lain belum semua ya? Iya, Pak. Bingung, Pak. Bingung ya. Kalau kita lihat di sini tabletnya 500 mg ya. Kemudian nah, ini diambil sampelnya ya, diambil sampel 120 mg. Berarti ini adalah bobot sampel ya. Jadi zat aktifnya itu kan 500 mg. Tapi kan kalau dalam tablet total tablet bobot itu kan tidak 500 ya. Pasti lebih karena ada zat tambahan kan. Nah, dalam hal ini sampel yang diambil setelah digerus parastamolnya itu diambil 120 mg. Berarti itu adalah di dalamnya ada parastamol, ada zat tambahan juga ya. Kemudian dilarutkannya dalam 100 ml. Berarti dia bikin volume stoknya, volume awal ya 100 ml. Bobotnya 120 mg. Kemudian dipipet 70 mikroliter menggunakan pipet mikro. Kemudian dilarutkan dengan Aquades hingga 10 ml ya. Berarti volume yang dibuat itu
ya, yang diambilnya adalah ini. Nah, berarti 70 mikroliter ini berapa mililiter ya? Dikali 1000 ya. Ya. Dibagi 1000 ya. 70 mikroliter jadi mililiter. Iya, Pak. 0,07 ya, bagi 0,07 mililiter ya. Betul ya. Kemudian dilarutkan sampai 10 mililiter. Berarti itu kan adalah faktor pengenceran, diencerkannya lagi ya. Nah, kemudian didapatlah waktu retensinya 3,1, kemudian AUC-nya, ya, luas areanya ini ya. Jadi kalau KCKT kan luas area. Nah, penetapan kadarnya ada regresi linear, seri konsentrasinya ini. Tapi kita tidak perlu hitung seri konsentrasi, hitung regresi linear, karena udah dikasihnya tahu ya. Regresi linearnya ini. Nah, berapa miligram kadar ya per tablet? Nah, per tablet jika bobot rata-rata per tabletnya ini. Berarti kita harus hitung dulu berapa X ya. Berapa X dengan cara memasukkan Y. Y itu adalah luas area ya. Luas area ini. Coba bisa dibantu nggak dihitung? Laras 8-nya 7,9. Oh, jadi. Berapa? Y ini masukkan 687,304 sama dengan min 64.000 sekian tambah ini ya, X. Nah, berarti 64 ini bisa pindah ke kiri ya, berarti dia jadi tambah kan. Nah, bisa ditambahkan dengan 687,304 ini. Kemudian X-nya nanti adalah hasil tambahannya itu dibagi dengan 107,281. Dapat berapa X-nya? 6,54. 6,54. 6,54 ya. 6,54. Nah, kemudian selanjutnya diapakan lagi? Tentunya kan konsentrasi kali faktor pengenceran kali volume awal dibagi bobot sampel ya. Bobot sampel nanti dapat. Nah, selanjutnya nanti dibandingkan dengan hasilnya itu dibandingkan dengan bobot tablet. Dibandingkan dengan bobot rata-rata tablet. Coba bisa nggak dihitung? Gimana? Ada yang ketemu? Nanti melibatkan konsentrasi ini. Konsentrasinya nanti dibandingkan dengan konsentrasi paracetamol dikali dengan bobot tablet ya.
Gimana? Pak, berarti faktor pengenceran itu 10 dibagi 0,07 ya, Pak? Kalau udah dapat nilai kadarnya baru dibagi bobot rata-rata ya, Pak? Iya. Tujuannya biar dapat berapa kadar per tablet. Terus setelah itu dikalikan 500 ya, Pak? Coba. 0,65, Pak. Apa? 0,65 dapat, Pak. Enggak tahu yang lain. Kurang pas ya. Ada yang keliru berarti. Oke. Jadi ini penting nih soal nomor 26. Jadi boleh di-keep dulu, dicatat ya. Saya harapkan nanti coba dihitung kembali. Pertemuan selanjutnya kita bahas. Ya, biar bisa. Ini kan ada beberapa tahap di sini membandingkan berapa kadar sehingga didapat per tablet gitu. Jadi ada beberapa tahapan dan ini penting juga ya. Jadi saya harapkan bisa dihitung dulu di rumah dengan tenang ya. Kemudian pekan depan kita lanjutkan pembahasan hitungannya sehingga dapat berapa nanti. Bisa ya? Bisa? Iya, Pak. Ya, oke. Jadi bisa dihitung dengan tenang dulu ya di rumah. Ya, nanti kita bahas lagi. Nah, kita lanjutkan dulu nih soal berikutnya. Masih ada waktu sedikit. Nah, ini 27. Apa jawabannya? D ya, Pak? D, sama kayak tadi kayaknya nih. Oh ya, sama ya soalnya ya. Sama-sama paracetamol ya. Oh ya, D. Ini sepertinya sama dengan tadi soalnya. Pembahasan juga masih sama ini. Jadi ada bahan baku, ada tablet. Tadi pertanyaannya bahan baku, berarti rentangnya 98 sampai 101. Sementara di situ 99, jadi masuk rentang ya. Jadi bisa diterima. 28. Ini 28 nih kadar paracetamol ya. Nah, ini berarti tablet. Nah, ini tablet. Kalau tadi bahan baku, kalau ini tablet. Nah, silakan. Gimana keputusannya sebagai apoteker? D, Pak. Apa itu? Memenuhi persyaratan karena berpatokan pada kadar yang tertera pada Indonesia. Nah, berarti kan untuk membuktikannya kita harus hitung dulu ya. Apakah dia masuk rentang tidak kurang dari 90, tidak lebih dari 110. Maka hitungannya dapat berapa? Berapa persen rentangnya ini? 90%, Pak. Berapa? Saya dapatnya 90%. 90. Caranya? Caranya, kadar paracetamol hasil penetapan kadarnya yang 450 mg itu per kadar tablet PCT 500 kali 100%. Oh, gini ya. Iya, Pak. Berarti ini persen recovery ya? Oke, betul ya, kayak gitu ya. Jadi itu adalah persen recovery. Berapa kadar yang diperoleh dibandingkan dengan kadar seharusnya ya dikali 100%. Dapat 90. Nah, karena di situ tidak kurang dari 90, berarti 90 kan masih masuk dalam rentang. Berarti dia bisa memenuhi ya. Karena berpatokan pada kadar yang tertera pada Farmakope Indonesia. Begitu ya. Oke. Lanjut. Nah, ini kira-kira data apa ini? Persen recovery. Akurasi, Pak. Akurasi. Ya. Jadi ini diingat-ingat nanti dipelajari lagi terkait dengan uji validasi metode ya. Dengan berbagai macam jenisnya. Ya. Apa parameternya, berapa persyaratannya ya. Sesuai dengan ICH, sesuai dengan
AOHC ya, ataupun sesuai dengan SNI. Nah, definisi masing-masing ya harus diketahui, diulang-ulang lagi. Nah, khusus ini persen recovery dan persyaratannya ini berarti dia akurasi. Ya, akurasi itu apa? Nah, derajat kedekatan antara hasil analisis dengan kadar sebenarnya. Nah, kayak tadi hasil analisis 450 mg, sebenarnya 500. Maka derajat kedekatannya makin dekat makin bagus gitu ya. Ya, namun tentunya ada rentang yang diterima. Misalnya ini, misalnya 98 sampai itu ya. Disesuaikan. Kalau linearitas apa gitu kan artinya. Nah, kemudian presisi, LOD, LOQ dan lain-lain dipelajari kembali. Berapa syaratnya misalnya sesuai dengan ICH, SNI ataupun AOAC ya, dipelajari kembali. Kemudian 30. Nah, ini apa jawabannya? Pak. Oke ya, oke. ICH. Nah, ICH ini kesepakatan ya, harmonisasi. CV ataupun KV ya, ataupun RSD. Nah, itu berarti untuk lihat presisi. Dipelajari lagi, presisi itu ada berbagai macam ya. Ada antar lab ya, antar waktu ya, ada reproducible, ada repeatabilitas dan sebagainya. Pelajari lagi tuh berbagai macam presisi. Siapa tahu nanti keluarnya soal berbagai macam modifikasi kan, harus pelajari. Nah, definisi-definisinya itu kan ada berbagai macam tuh presisi dan ada berbagai macam pengukuran. Ada 3 jenis tuh. Reproducible, repeatabilitas dan sebagainya. Oke, jadi kalau ICH betul ya, standarnya memang lebih tinggi ya, kurang dari 2%. Persen RSD-nya. Oke, 31% nilai recovery. Bisa cepat saja karena waktu. 15%, Pak. Berapa? 15. 15. Nah, yang ditanya persen recovery. Kalau 15% itu persen kesalahan. Gimana dapat 15 tadi tuh? Belum dikurang 100, Pak. Lupa. Ah, itu. Berarti tadi ngitungnya gimana tuh? Sama, Pak. Rumusnya kayak yang Bapak tampilin tadi. Oh, baru sampai di sini ya. Itu persen kesalahan. Diselisihkan, dibagi sesungguhnya ya. Itu baru kesalahannya. Tapi kalau persen recovery, nah, jadi ini 100 kurang persen kesalahan. Atau bisa aja sih sebenarnya 4,25 per 5 gini sama nggak nih? Sama nggak? 4,25 dibagi 5 dikali 100. Nah, sama kan? Mau singkat kayak gini aja nih. Jadi nggak perlu itu persen kesalahan dulu. Nah, gitu ya. Hati-hati. Jadi dapatlah dia 85 sama ya. 32. Nah, ini terkait dengan metode. Apa jawabannya? Untuk gugus fungsi. Apa? Bukan, Pak. Ya, ini ya. Kalau gugus fungsi, maka IR ya. Nah, kalau ini kan kayak hubungan NMR nih antara C dengan H ya. GCMS nih ada bobot molekul ya. Ini lain-lain nih. Kalau untuk gugus fungsi itu udah IR tuh. Nah, diingat lagi seperti kemarin IR salah satunya untuk identifikasi gugus fungsi. Ya, mengetahui gugus fungsi apa saja yang ada di situ ya. 33. Kata kuncinya ini apa? Instrumennya? D bukan, Pak. GCMS ya. Jadi dia untuk melihat bobot ya, bobot molekul. Nah, bobot molekul itu pakai GCMS ya. Nah, ada massa relatif dan kelimpahan untuk bobot molekul. Nah, itu kata kunci untuk GCMS. Kalau mau dilihat cara kerja alatnya ya seperti ini. Ya.
ada gas yang masuk ya, kemudian ada beam di sini, ada magnet, sehingga ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan. Nah, pada intinya di sini MS ini untuk menentukan massa atom relatif atau AR. Itu. Hasilnya seperti ini. Ada kromatogram juga. Nah, kalau dari segi penjelasan cara kerja ini, tentunya nanti atom yang berat, ya maka dia akan terlempar gitu ya. Yang ringan bagaimana ya. Dan ada diatur oleh magnet ini. Sehingga dia bisa mengarah ke detektor. Kalau tidak ada magnet, mungkin dia akan menabrak-nabrak dinding gitu kan. Nah, kalau yang ringan, ya maka dia ada di seperti yang ditunjukkan di situ ya. Kalau bobotnya ringan, kalau bobotnya makin berat, berarti dia makin ke kanan. Ini kan seperti terlempar gitu ya. Ada gaya sentripetal ya. Nah, kalau yang ringan berarti akan muncul duluan di kromatogram. Yang bobotnya lebih berat akan muncul belakangan di kromatogram. Nah, kalau penjelasan mekanismenya seperti ini. Jadi ada tegangan listrik. Nah, sehingga sampel yang M ini ditabrak oleh elektron berenergi tinggi, sehingga dia jadi muatan positif. Nah, ion positif itu tentunya akan ditarik ke kawat yang bermuatan negatif. Nah, kemudian ion juga mengalir melalui celah, di mana celah itu tadi ada magnet. Nah, ini kan ada celah, ada magnet kan. Nah, kemudian medan magnetnya itu bergeraknya melengkung ya. Kemudian, nah disitulah nanti yang ringan, yang berat tadi itu bisa dipengaruhi karena gerakan yang lengkung tadi. Maka bisa dilihat masanya dan muatannya. Ya, sehingga tadi ada M per Z ya, atau E per M. Kalau E per M-nya besar, maka lebih melengkung dia. Kalau E dan M-nya lebih kecil, maka melengkungnya lebih kecil. Nah, itu tadi tuh yang ringan ya akan sebelah sini ya, yang berat akan sebelah sini. Itu terkait dengan berat ringannya molekul tadi. Dan dipengaruhi oleh tegangan listrik yang diatur magnet tadi. Nah, sehingga dia bisa menentukan massa atom relatif. Nah, itu kata kunci untuk MS ya. Nah, 34 singkat saja, ini uji kualitatif. Apa jawabannya? Sempat jawab nggak tadi? HG bukan Pak. HG ya. Nah, HG betul. Bisa dilihat di jurnal ya. Salah satunya ini. Nah, uji kualitatif nih boleh juga nih dipelajari ya, walaupun agak sedikit hafalan ya. Kalau warna-warna endapan yang berubah tuh mau bikin peta tuh, bikin kotak, bikin peta biar bisa dihafalkan. Nah, siapa tahu ada keluar gitu ya. Ini HG betul. Endapan jingga ya, kalau dia positif. Nah, merah jingga ya. Kemudian 35 ini steroid. Untuk mengukur steroid, dia salah satunya ditambah dengan asam hidrat, asam sulfat, warnanya endapan hijau. Kira-kira yang mana nih? D Kakak. Apa? D Kakak. D, ini ya. Lieberman-Bucak ya. Nah, kalau steroid, kalian ingat-ingat dulu uji fitokimia, terpenoid, steroid ya, bisa pakai salah satu metode yang asam asetat anhidrat, tambah asam sulfat, jadi endapan hijau. Nah, kalian kalau dulu ada uji fitokimia di skripsinya mungkin masih ingat ya, ini D betul. Ya. Untuk standarisasi ya. Nah, jadi kalau Lieberman-Bucak endapan hijau. Steroid itu juga bisa sebenarnya, terpenoid itu diukur dengan ini ya. Nah, tapi hasilnya beda-beda. Kalau dia positif dengan Mayer, dia endapan putih kekuningan. Kalau dia dengan Wagner, dia endapan coklat. Kalau Dragendorf, dia endapan merah. Tapi kan tadi endapan hijau. Berarti Lieberman-Bucak ya. Jadi banyak cara ya untuk menguji. Lihat aja nanti reaksinya apa ya, reagennya apa, warnanya apa atau endapannya apa. Nah, itu boleh dibuat peta, dibuat tabel dan sebagainya biar memudahkan untuk diingat ya. Lanjut 36. Nah, ini sama seperti tadi. Kira-kira apa jawabannya?
Uji apa ini kira-kira? Tadi yang kita bahas. Kata kuncinya di sini. Ada tablet dexamethasone 0,5 mg. Ya, dengan bobotnya ini, bobot tabletnya. Nah, tadi yang kita bahas ada farmakope 3, farmakope 4 ya. Uji keseragaman kandungan. Kalian jawab apa tadi? Silakan biar lebih cepat. Apa? Ini ya, keseragaman kandungan. Nah, bisa kita lihat di Farmakope Indonesia 6, halamannya bisa dilihat, bisa kalian catat, bisa dibuka nanti. Yang terbaru ya, Farmakope 6. Nah, ada dosis dan perbandingan zat aktif. Nah, kalau tabletnya tidak bersalut, lebih dari 25 mg, dan lebih dari 25% kandungannya zat aktif di dalam tablet tersebut, maka dia pakai uji keragaman bobot. Keragaman ya. Tapi kalau tabletnya tidak bersalut dan dia kurang dari 25 mg, kayak tadi ini kan, kurang dari 25 mg ya, kecil ya, 0,5 saja. Dan dia kurang dari 25%. Jadi, dexamethasone itu hanya 0,5 mg, tapi bobot tabletnya besar, berarti kan sangat kecil ini di dalam bobot tablet, lebih banyak zat tambahan ya kan. Nah, maka dia yang lebih tepat adalah uji keseragaman kandungan tadi. Dan berdasarkan farmakope yang terbaru itu 456 itu, uji keragaman bobot dan uji keseragaman kandungan itu adalah bagian dari uji keseragaman sediaan. Jadi uji keseragaman sediaan itu terbagi dua. Ada keragaman bobot, ada keseragaman kandungan. Nah, untuk soal ini adalah uji keseragaman kandungan ya. Nanti dipelajari lagi. Kalau di farmakope 3 itu lain. Keseragaman bobot ya. Ada tabel A, ada tabel B dibandingkan ya. Dilihat nanti. Oke, ini untuk soal ini nanti aja kita bahas lebih lanjut. Nomor 37 ya, karena soal esai 38 dan 39 nanti kita bahas lebih lanjut bersama dengan soal tadi yang menjadi PR. Jadi saya harapkan bisa dikerjakan kembali ya soal 37 ini, kemudian 38 dan juga 39 ya. Jadi kita juga coba contoh soal yang lain selain 4 soal yang belum kita bahas ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.